Lanjut. Masa ulang Atau lagi? Masa Enggak, ulang maksudnya lagi? Ngapa? enggak usah diulang, tapi langsung ke ini aja di sini kita nih. Itu udah dibacain tadi. Enggak pembahasannya. Berarti kita di sini tuh nyari sigma Y kuadrat ya? Sigma X kecil ya, beda loh nanti. Itu kan sama, kalau dilihat kan, kok sama X-nya, nah bedanya itu yang kita cari itu sigma X kecil kuadrat. Sama dengan sigma X kuadrat. Nah, sigma X besar kan udah tahu kan, hasilnya nanti bisa dicek di atas, ke atas tuh. Tabelnya itu kan, geser ke atas. Data-data ini semua ada di sini, nah stop. Di samping ini semua ada sigma X, sigma Y, semua ada di sini. Jadi kalau kalian udah punya fotonya tinggal di cross check. Udah, ke bawah lagi Kam. Nah tuh. Kok, Lanjut. bentar, ini dari mana kok? Yang mana? Ini. Itu hasilnya dari sana. Jadi kan ini sigma X kecil kuadrat, rumusnya itu sigma X kuadrat dikurangi, buka kurung tutup kurung sigma X kuadrat dibagi N. Nah, 34219 itu dapatnya dari tabel samping nanti. Kalau kamu scroll ke atas itu sigma X kuadrat itu kan hasilnya 34219. Nah, terus habis itu tinggal dimasukin tuh. Yang sigma X-nya kan 695. Berhubung ini di kuadrat kan, jadi nanti 48 itu hasilnya kuadrat yang sampingnya. Ini kan belum dikuadratkan kan. Terus habis itu geser lagi. Ini sistemnya bapaknya tuh geser ke kanan terus. Habis itu baru ke bawah. Terus 34219 dikurangi 48 berapa itu? Nggak kelihatan aku. 483025 itu dari 695 kuadrat. 695 kuadrat itu sebentar. Oh ini dari ya? Sigma X. Oh ya, Sigma ini X kan 695 dikuadratkan. Ini juga sama kok ya. Ini dari sini, Apa? mulai dari sini. Ini XY, sigma XY. Terus ini sigma X, sigma Y, ini N. Setelah Iya. itu sigma XY. Nah, setelah itu ini hasil dari perkaliannya. Hasil dari perkalian ini ya? Iya. Habis itu dibagi, ya. Hasilnya ini? Iya. Betul. Oke. Paham. Sama semua stepnya sama kayak gitu semua ya. Lanjut. Lanjut ya. Menentukan persamaan regresi Y atas X. Y sama dengan A plus Y topi. Bacanya Y topi. Y topi. Itu kan ada kerucutnya. Bacanya Y topi. Y topi sama dengan A plus BX. B sama dengan sigma XY kecil per sigma X kuadrat. A sama dengan X bar Y min Y bar. Oh ya, Y bar min B X bar. Dikali X. B sama dengan 740,33 dibagi 2017,33 hasilnya 0,367. A sama dengan 16,33 dikurangi 0,367 dikali 46,33 sama dengan 16,33 dikurangi 17,003 sama dengan min 0,67. Lanjut nggak? Dari sini ada yang mau ditanya nggak? Y topi dari mana? Berarti kita sekarang nyari Y topi ya? Ya, jadi kan
kita tuh sebenarnya nyarinya Y topi. Y topi kan rumusnya A plus BX. Nah, kita belum tahu B-nya berapa, A-nya berapa. Makanya kita nyari B dulu. Kalau mau nyari B, itu rumusnya sigma X Y kecil dibagi sigma X kuadrat. Nah, kita kan udah tahu tuh dapat nilainya sigma XY. Sigma XY kan dapat nilainya kan 740,33 itu di atas udah kelihatan. Dibagi, nah dibagi sigma X kuadrat. Sigma X-nya juga udah dapat kan 2017,33. Tinggal dibagi aja 740,33 dibagi 2017,33 sama dengan 0,367. Nah, habis itu kita nyari A-nya. A-nya kan rumusnya Y bar dikurangi B dikali X bar. Ya, Y barnya kita udah dapet di gambar yang atasnya lagi sebelumnya. Itu dapatnya 16,33. Dikurangi B. B-nya kan kita baru dapat itu, atas tuh. Yang ini. Kan baru dapat ini. Tinggal dimasukin. 0,367 dikali X barnya kita udah ada di gambar yang sampingnya tabel. Tinggal masukin aja kalau mau cari sendiri. Mana kok ulangi. Kan jadi sekarang aku buka tabel ya. Tabel yang enggak ini atasnya yang tabel masih banyak sampingnya enggak yang nomor 12. Enggak itu nomor 11. Yang nomor 11. Gambar nomor 11. Jadi Y bar itu kita tahu dari stop gambar bawahnya. Nah, ini kan Y bar. Y barnya kan udah ketemu tuh. Pokoknya mau scroll aja gitu ke atas dapat kok nilainya. Udah, turun lagi ke bawah. Lagi. Nah, udah. Nah, ini jadi tinggal dikaliin aja. 0,367 dikali 46,33 dapatnya 17,003. Nah, itu kan hasilnya nanti minus, biarin aja kalau minus. Jangan dibalik ya. Yang dibalik 17-nya dulu ditaruh depan gitu baru dikurang 16. Emang ini hasilnya minus kok. Santuy. Jadi apa ini? Persamaan regresi Y atas X adalah ini nih yang dicari kita. Y topi sama dengan A-nya kan udah ketemu. A-nya kan udah ketemu tinggal dimasukin minus 0,67 ditambah B-nya kan udah ketemu. B-nya kan B-nya kan 0,367. X udah gitu. Ini yang perlu kita cari sebenarnya. Sudah. Lanjut. Bentar deh. Lanjut. Aku masih nggak ngeh tuh yang ini tuh kok. BX, Y, X, bar X tuh maksudnya gimana? Y kurangi B. dikali X bar. B dikali X bar. Pokoknya kalau simbol-simbol kayak gini tuh sigma XY itu kan udah dapat datanya. Kalau sigma kecuali ini ya yang kalau Y topi sama dengan A plus B X gitu. Itu bukan B terus dikali X gitu bukan. Tapi X-nya itu emang udah dari simbol sananya. Ini dari mana 16,33? Dari itu. Y bar. Y bar yang di atas tadi kan ada Y bar kan? Oh iya. 16,33. Dikurangi 0,367. 367 ini dari B atasnya itu B itu yang baru dapat. Mana sih? Oh ini ya. Kali X bar. Kali X bar ini, bentar X bar itu yang ini. 4633. Terus dijumlahkan deh. Dikalikan dulu ya. Perkalian dulu. Iya, dikali dulu. Dikali habis itu dapat dikurang. Dikali habis itu dapat dikurang. Oke. Selanjutnya. Siapa yang mau baca dulu?
Live. Oke. Yang B ya. Uji linearitas dan signifikasi. Regresi Y atas X. Pertama, menghitung jumlah kuadrat dalam kurung JK beberapa sumber varian. JK, apa bacanya? Dalam kurung T JKT. atau JKT. Seperti X. JKT sama dengan sigma Y kuadrat. Kursornya ikan tuh, sampingin dulu kan. Nggak Ikam kelihatan tuh. kursornya. Ya kan, sigma Y kuadrat sama dengan 4707. Kemudian JK0 ya. JKA, bentar, JKO. guys. JKO. JKO sama dengan sigma Y kuadrat dibagi N. Sama dengan 245 kuadrat dibagi 15. Sama dengan 60.025 dibagi 15. Sama dengan 4001,667. Kemudian JKB per A ya. Iya. Sama dengan B sigma X kecil Y sama dengan 0,367 dikali 740,33. Hasil perkaliannya sama dengan 271,701. Kemudian JKS apa? Ya kan ya? Iya. Sama dengan JKT dikurang JKO dikurangi JKB per A sama dengan 4707 dikurangi 4001,667 dikurangi 271,701 sama dengan 433,632. Kemudian JKG sama dengan sigma, gimana nih bacanya ya? 1 I kurang dari 12 gitu nggak sih? Bawahnya I sama dengan 1. Dalam kurung sigma YI pangkat 2, lupa namanya, sigma YI kuadrat dikurangi sigma YI kuadrat bagi NI. N kali I. Data diurut menurut variabel X. Menurut variabel X. Nah, X-nya 22, Y-nya 14, X-nya 30, Y-nya 4, gitu-gitu. Yang atas itu yang JKG bacanya gimana dah? JKG sama dengan sigma I, bukan sih itu atasnya? I sama dengan 1 kuadrat. Oh, sama dengan. I sama dengan apa? 1 kuadrat. I sama dengan 1 kuadrat. Terus bawahnya kan sigma I sama dengan 1. Jadi itu fungsinya apa? Ini tuh rumus, rumusnya JKG nanti. Sebenarnya tuh yang sebelah itu aku nggak tahu maksudnya apa ya. Yang ada 1 I sama dengan 1 kuadrat itu tuh nggak tahu aku bacanya apa. Cuma nanti yang dipakai rumus itu yang sigma YI kuadrat dikurangi sigma YI tutup kurung buka kurung kuadrat min sampai N dibagi NI gitu. Ini yang dipakai NI atau nanti. N dikali I? NI. Oh, NI. Kalau NI berarti jumlah apa? N itu kan NI itu kayak banyaknya data gitu loh. Ini kan data berapa gitu. Kalau ada I-nya berarti
ya karena ini YI gitu kan. Kayak datanya kan data I. Oh Makanya gitu. Oh bukan iya. gitu. Terus ini yang apa yang JK apa namanya? Oh, apa 0 bacanya? Oh ya. Kalau aku sih O. Karena ini semuanya huruf. Oke. Gitu. Soalnya lupa aku bapaknya bilang JK0 apa JKO gitu. Kalau kalian ada dengernya JKO apa JK0 sih? Kalau aku kayaknya JKO deh. Kalau aku JKO. kan masa ngelihatnya kayak A ya. A kecil. Salah ya. Yang mana? JKG itu ya? Di bawah JKT. JKT48. JK 0 kan? Tuh kan, ada yang JK0, ada JKA, JKO. nggak tahu. JKO aja ya. Kan huruf semua. Tapi nanti ada kok kayak penjelasan JKS itu apa. Kalau nggak salah JKS itu sisa gitu. JKG itu apa gitu. Nanti ada di bawah penjelasannya. Harusnya penjelasannya di atas. Tapi ini nggak tahu kok kenapa di bawah nanti. Tunggu ulangi. Yang JKG, sigma atasnya 1 sama dengan I pangkat 2 ya. Apa tadi? I kuadrat. I sama dengan 1 kuadrat. Oh, I sama dengan 1 kuadrat. Oh ya. Yang bawahnya I sama dengan 1. Oh ya, oke. Lanjut apa gimana? Bentar bahas di Lanjut. sini dulu deh. Ya silakan. Kak, aku yang atas dulu ya. Ini kenapa ada X-nya sih? Mana X-nya? Nih, mos. 3. Jadi persamaan regresi Y atas X adalah Y topi sama dengan min 0,67 ditambah 0,367 X. X itu ini berarti hasil ya? Ini semua ini. Iya, itu hasil. Iya, Sebenarnya hasil. tuh kita cari gitu doang, jangan dipertanyakannya X-nya kok nggak dimasukin datanya gitu ya. Karena X itu nanti menentukan berapa banyaknya data gitu. Kata bapaknya pokoknya X gitu. X itu mengetahui banyaknya data. Oke, lanjut. Dari sini udah semua kan? JKT, sigma Y kuadrat. Ini JKT, ini tinggal dimasukin rumus ini ya. Berarti JKA guys, tuh. Itu kayak yang JKT dikurangi JK, itu kayaknya A deh. Berarti yang atas itu JKA, bukan JKO. Iya nggak sih? Iya, JKA kayaknya. A kecil. JKA. Ya kan makanya. Ya berarti itu Ada JKA lagi guys. nggak nanti ke bawahnya? Ada hasil-hasilnya tapi. Loh, kok Itu masih B. 271 di sini sih? Iya, kan turun. Ini Kan beda itu lagi. hasil dari JKB per A. Ini tuh rumusnya JKS. B per A. Iya, itu rumusnya JKS. Ini Hasilnya berarti B per nyari A. JK. Berarti setelah ini kita nyari JKG ya? Ini belum kan ya? Belum itu. Dan- Itu masih kita harus memahami datanya dulu. Nah, Silakan lanjutkan. kemudian nilai X yang sama yang dihitung nilai Y-nya. Nilai X yang sama yang dihitung nilai Y-nya. JKG sama dengan 4. Apa sih, lupa bacanya. 4 kuadrat plus 24 4 kuadrat, astagfirullahaladzim. 4 kuadrat ditambah 24 kuadrat dikurangi 28 kuadrat dibagi 2. Ditambah. Tunggu dulu. Dari sini nih, dapat nilai ini kalian tahu nggak dari mana? Kalau dilihat dari tabel kan agak bingung tuh, 28 nggak ada tuh di tabel angkanya 28. Tahu nggak? Enggak. 28 itu kan hasil dari sigma YI bukan sih? Bukan. Jadi
Aku jelasin sedikit ya. Nanti Lulu dilanjut. Jadi gini, itu kan Kau baru kamar data, mandi kok ya? udah selesai. Tadi kan aku chatnya. Nah, data diurut menurut variabel X. Nah, ini tabel yang tadi, yang di atas. Kalau mau scroll lagi ke atas, ini kan yang coba scroll ke atas kan. Yang tabel ituan ini. Stop. Ini kan yang pertama kan 40 kan. X-nya kan 40, Y-nya kan 4. Nah, kalau yang tabel data yang di bawah itu diurutkan sesuai data yang terkecil sampai terbesar. Coba scroll lagi. Coba tarik ke bawah. Tabel stop dulu. Atasan dikit lagi. Nah, ini atasan dikit lagi. Nah, stop. Kalau ini kan data terkecil. Y-nya tadi kan dimulai dari angka 40 kan kalau di yang awal. Nah, kalau di sini nih gunanya, jadi data diurut menurut variabel X. Jadi variabel X doang yang diurutin, bukan Y-nya juga. Kalau Y dia mengikuti variabel X. Jadi contoh, kalau ini kan variabel X-nya kan diurutin dari data terkecil ya, 22 sampai 64 gitu kan. Nah, Y-nya itu mengikuti, jadi Y-nya bukan ikut diurutin gitu, bukan, tapi Y-nya mengikuti data X. Coba kita scroll ke atas lagi, mau cek angka berapa di sini. Tunggu dulu, stop di sini aja nanti. Ini ya, di sini 60, mau cek yang angka 61 ya. 61 kan Y-nya 22 ya. 61 iya 22, Y-nya 22. Cek ke bawah kan. Cek ke bawah lagi, stop. Bener kan 61, bawahnya juga Y-nya kan 22. Iya benar. Nah, jadi di sini tuh poinnya diurutin X-nya doang. Tapi Y-nya itu mengikuti. Oh iya, iya. Yang urut tuh X-nya tuh urut dari angka terkecil 22, 30, 32 sampai angka terbesar 64. Tapi Y-nya itu nggak perlu, Y-nya nggak ikut diurutin. Y-nya itu mengikuti aja. Kalau yang di tabel itu 40 ya, X-nya 40 berarti kan sampingnya 4. Ya udah bawahnya juga 4 gitu. Oh, berarti nggak harus, bentar, Y-nya tuh nggak harus mulai dari yang terkecil ya? Enggak, Y-nya mengikuti X. X-nya doang yang diurutin dari kecil, tapi Y-nya itu mengikuti. Jadi Y-nya mengikuti angka X-nya gitu. Kalau X-nya itu 50, sampingnya 15 ya, bawahnya yang di sini ya 15 gitu. Yang diurutin cuma X-nya aja. Berarti X-nya diurutin dari terkecil dulu kan? Karena data diurut menurut variabel X. Jadi X-nya dulu ditulis dari yang kecil sampai yang besar, Y-nya mengikuti si X ya. Bentar, aku ya. Jadi 28 ini dari mana ya? Nah, ini kita turun ke bawah ya, lanjut. Diinget-inget ini kan ada, tunggu, jangan, nah, stop. Tabelnya tetap harus kelihatan ya, buat cross check. Nah, gini, JKG kan rumusnya tadi, coba ke atas dikit, Kam. Sigma I sama dengan 1 kuadrat. I sama dengan 1, terus sigma YI pangkat S kuadrat dikurangi sigma YI kuadrat dibagi NI. Nah, ini yang dipakai tuh rumus yang ini aja. Ntar dulu aku mau coret ya, yang ini. Yang ini nih. Yang ini doang, yang di dalam kurung. Jadi sigma Y kuadrat dikurangi sigma YI, buka kurung tutup kurung kuadrat, dibagi NI. Nah, itu diaplikasikan di sini. Nah, ini tuh diingat-ingat nilai X yang sama, yang dihitung nilai Y-nya. Nah, ntar dulu aku hapus. Jadi gini, di sini kita lihat tabelnya. Berapa nilai yang sama di X-nya? Yang sama 2. Apa? Angka berapa di situ? 44 sama 55. 40 itu juga. 40, 44. Berarti kan ada 3 kan? 55. Berarti kan ada 3 angka yang sama kan? Iya. Iya. Nah, 3 angka yang sama masing-masing kan terdiri dari 2. Nah, angka yang sama ini, ntar dulu aku coret.
salah mood. Nah, angka yang sama ini yang 40, kok nggak bisa sih? Tunggu. Loh ya. Bentar. Yang 40 ini, nah angka yang 40 ini diaplikasikan ke sini. Yang di sini nih. 40 kan angka yang sama. Di sini kan nilai X yang sama, yang dihitung nilai Y-nya. Jadi X-nya sama kan 40 sama 40. Oh, Empatnya ya paham. ini ditaruh 4, karena rumusnya Y kuadrat, berarti kan 4 kuadrat. Terus yang satunya lagi kan bawahnya 40, satunya lagi kan 24. Tulislah karena rumusnya Y kuadrat, berarti 24 kuadrat gitu. Jadi angka 4 dan 24 itu angkanya dari sini, dari Y yang ini. Gitu. Nah, terus 28 kuadrat ini dari mana? Nah, rumusnya kan ini. Sigma X, sigma YI, buka kurung tutup kurung dikuadratkan dibagi N. Nah, kok di sini dapat 28, sedangkan di sini ini nggak ada sama sekali angka 28. Iya, nggak ada. Dari tambahan itu kan, dari Y. Ya, 28 itu tambahan dari sini. 4 ditambah 24 sama dengan 28. Gitu, guys. Dikuadratin. Terus dikuadratkan sesuai dengan rumusnya. Nah, sebelahnya ini, tunggu. Sebelahnya ini N-nya, tunggu. NI-nya berarti si yang sama kan 2 itu. Data. Bukan, NI itu banyaknya data ini, kolomnya ini loh. Cuma 2 kan. Y, X sama Y. Gitu. Tadi 28 ini kan ke bawah. Berarti 28 tadi perkalian dari ini ya? Tambahan. 28 itu penjumlahan dari 4 ditambah 24. Oh, 28 hasilnya. Lah, sigma Y1 berarti dari mana? Sigma Y1 ini. Sigma Y1 ini. Oh, ini ya kan sigma Y1. Sigma Y1 itu pertambahan dari ini. 4 ditambah 24 sama dengan 28, terus dikuadratkan gitu. Nah, N-nya kok bisa 2? Bisa 2 itu karena banyaknya data ini yang dihimpun cuma 2, yaitu X sama Y. Gitu ini. Benar. X sama Y. Kok yang diambil berarti 4 yang terkecil ya? 40 ya? Bukan 44 ya? Ya kan ini masih lanjut lagi. Sebelahnya ini masih ada 2 lagi. Ini tuh masih data 40. Kalau ini data 44, kalau ini data 55. Oh, jadi, ya Allah. Sedangkan rumusnya ini kan cuma 1. Tapi karena ini angkanya yang sama itu ada 3, makanya kita bikinnya 3. 1, 2, 3 gitu. Begitu, guys. Gua hapus lagi. Jadi, paham kan dari sini masukin angkanya? Kalau dari sini udah tahu dari mana angkanya, tinggal ditambah-tambahin lagi. Gampang kalau udah tahu angkanya dapat dari mana. Kayak ini nih 31. 31 dapat dari mana? Coba. Berarti kan dari penjumlahan dari 17 ditambah 14. Terus 40 dapat dari mana? Di bawah kan juga nggak ada angka 40. Itu dapatnya dari 16 ditambah 24 gitu. Nyampe sini udah? Udah lanjut. Udah. Ini berarti tinggal disederhanakan ya ini ya? Tinggal di total tinggal dilanjutin. Lanjut lah. Oke, lanjut JKPC ya. JKG itu kan belum selesai sampai ngejelasinnya, baru tadi atasnya doang. Jadi JKG itu rumusnya kan udah disebutin sebelumnya. Jadi 4 kuadrat ditambah 24 kuadrat dikurang 28 kuadrat dibagi 2. 28 kuadrat ini dari hasil 4 ditambah 24 itu. Terus ditambah 17 buka kurung 17 kuadrat ditambah 14 kuadrat dikurangi 31 kuadrat dibagi 2 tutup kurung ditambah 16 kuadrat ditambah 24 kuadrat dikurangi 40 kuadrat dibagi 2 tutup kurung sama dengan 16 ditambah 576 dikurangi 784 dibagi 2. Kemudian ditambah 289
ditambah 169 dikurangi 961 dibagi 2 ditambah 256 ditambah 576 dikurangi 1600 dibagi 2 sama dengan 592 dikurangi 392 ditambah 485 dikurangi 480,5 ditambah 832 dikurangi 800 sama dengan 200 ditambah 4,5 ditambah 32 sama dengan 236,5. Kemudian JK TC sama dengan JKS dikurangi JKG. JKS kan udah disebutin di atas ya, yaitu 433,632. Ika mau scroll ke atas. Lihat JKS. Enggak, bentar. Ini kan tinggal 2 menit. Di end dulu, habis itu masuk yang baru ya? Bukan yang baru. Link yang sama. Iya. Oke. Oke. Langsung masuk aja biar nggak nunggu-nunggu kelamaan.